Kalau menurut ayah nih, apa peran orang tua dalam membedakan antara bakat anak dan mungkin ambisi orang tua begitu ya? Karena kalau tentu ya ada orang tua yang ingin anaknya berprestasi, selalu juara. Tapi di sisi lain juga sebenarnya anak itu memiliki bakat lain yang bisa jadi berbeda dengan ekspektasi orang tua. Nah itu bagaimana menurut ayah Andi membedakannya? Baik, Ustazah. Untuk membedakan itu adalah ambisi orang tua atau bukan, menurut kami kalau yang kami lakukan itu, jadi kami sebagai orang tua hanya sebagai fasilitator saja. Fasilitator, bukan sutradara yang nantinya membuat anak itu merasa sedang berakting. Jadi biarkan dia itu memilih, misalnya kami ada informasi dari sekolah, Kak ada lomba ini, bagaimana? Ikut apa tidak? Oh iya bisa ikut Bunda. Jadi kami membantunya untuk berproses dan kami membantu untuk melatih setelah yang dilatih oleh di sekolah untuk nantinya hasil itu seperti yang diharapkan. Dan ketika nanti misalnya hasilnya tidak sesuai harapan, ini untuk orang tua yang ambisi mungkin kesannya orang tua itu kecewa ya Ustaz, marah begitu atau membuat anak tidak nyaman. Tapi kami tidak, kami ya sudah, yang penting kakak sudah menjalani prosesnya dengan baik, kakak sudah berusaha, sudah latihan, ya sudah, ketika hasilnya tidak sesuai harapan ya tidak apa-apa. Itu kan kembali seperti yang tadi kita bahas, bahwa menang kalah dalam sebuah kompetisi, dalam sebuah lomba itu biasa. Jadi bukan sebuah hal yang harus dijadikan sebagai sebuah beban yang nantinya anak ketika tampil harus menang gitu. Jadi kami tidak pernah menyampaikan kakak harus menang gitu, kakak harus juara, tidak. Ya biarkan kakak harus menampilkan yang terbaik gitu aja. Perkara menang atau kalah nanti itu urusan belakang, itu hasil yang akan berbicara. Ya pernah juga dia dalam posisi sudah percaya diri kemudian merasa menang tapi ternyata tidak. Ya kembali lagi bahwa pelukan yang hangat dari orang tua untuk memastikan bahwa dia itu ini adalah sebuah proses gitu ya Ustazah. Karena tidak semua proses yang dia alami itu harus selalu menjadi juara, menang. Jadi biar kami tidak dikatakan sebagai orang tua yang ambisi, karena memang kami tidak punya ambisi Azam harus jadi selalu juara satu, tidak ada. Jadi kami ingin Azam berpengalaman untuk melalui proses-proses ini yang dalam kompetisi itu tentunya semua orang kalau berhasil melaluinya akan menjadi pengalaman yang berharga. Ya. Wah, poin yang luar biasa ya ini sahabat Al-Uswah, bahwa orang tua itu sejatinya adalah fasilitator yang menjembatani antara peluang dengan potensi anak, dan dimana ketika nanti anak itu berproses untuk menemukan apa yang dia sukai, ya orang tua bisa membersamai proses itu, bukan untuk mendikte mungkin ya menuju apa yang diinginkan oleh anak, padahal apa yang diinginkan oleh orang tua, padahal belum tentu itu diinginkan oleh anak. Bicara mengenai sosok Azam, di sekolah Azam itu terkenal sebagai sosok yang rapi, necis, dan dari cara jalannya pun tampak berwibawa begitu ya Pak. Nah, itu kalau boleh di-sharingkan Ayah, apakah merupakan hasil dari ada aturan khusus gitu tentang bagaimana berpenampilan, atau mungkin ada pembiasaan tertentu itu? Baik, Ustazah, tentang penampilan memang kami tidak punya aturan khusus atau hal-hal yang mengatur tentang itu ya. Tapi kami memang berusaha menjadi teladan bagi anak-anak. Jadi misalnya, karena saya seorang guru yang juga harus menjaga penampilan, menjadi teladan bagi murid-murid di sekolah, itu akhirnya ya Azam mungkin melihat ketika ayahnya seperti ini, persiapan mau kerja, mau sekolah, itu Azam juga meniru di sana Ustazah. Sehingga itu menjadi sebuah kebiasaan-kebiasaan yang dia juga ingin melakukan hal yang sama seperti ayahnya. Hal itu mungkin yang membuat Azam tidak merasa dalam tanda petik dipaksa ya untuk harus begini, harus begitu, karena dia melihat aku ingin tampil seperti ayah gitu. Jadi dia melihat bahwa sosok ketika tampil seperti ayah adalah sosok yang mungkin dia bisa meyakini itu baik gitu aja. Baik. Berangkat dari peneladanan berarti ya, ya.
Kalau menurut ayah, bagaimana sih caranya untuk menanamkan kepada anak-anak ya khususnya bahwa kerapian dan sikap itu adalah bagian dari adab gitu dan bukan sekadar penampilan luar saja. Oke. Baik Ustazah, tentang hal itu memang kami berusaha menyampaikan kepada Azam bahwa tubuh kita itu adalah amanah, titipan dari Allah yang harus kita jaga, sehingga waktu ada bagian yang kotor itu harus segera dibersihkan. Jadi ketika dia itu mandi, itu kami berusaha untuk mengingatkan bahwa harus sikat gigi yang bersih, harus mandi dengan sabun yang bersih. Itu pun juga kami gunakan ketika dalam hal berpakaian. Misalnya sepatu, pulang sekolah, dia itu sepatunya kotor Ustazah. Ya, dia otomatis langsung dibawa ke belakang. Kemudian ketika hari Sabtu atau Minggu, dia berusaha membersihkan, sehingga ketika Senin digunakan siap dengan kondisi yang bersih. Jadi dia memang berusaha menjaga agar tidak sampai apa yang dia kenakan itu terlihat lusuh, kotor, dan itu membuat dia percaya diri. Karena kami berusaha untuk membuat dia itu paham bahwa adab tentang menjaga tubuh kita bersih, pakaian kita bersih, lingkungan kita bersih, itu adab yang memang harus selalu kita jaga dimanapun kita berada. Begitu saja. Oke. Iya, kita mendapat satu benang merah nih sahabat Al-Uswah bahwa dari sosok Azam yang tadi dia tuh memiliki kepercayaan diri, kemudian juga senantiasa menjaga adab, dan dia bisa tampil percaya diri saat berpublic speaking gitu ya, saat berbicara di depan umum. Nah, kalau menurut ayah sendiri, apakah ada korelasinya antara adab itu tadi dengan kepercayaan diri dan kemampuan untuk berbicara di depan umum? Ya, menurut saya itu tiga hal itu berkesinambungan ya Ustaz. Yang dimulai dari awal adalah pondasi untuk adab ini harus dikuatkan dulu. Itu akan menjadi sebuah hal yang membuat dia nanti bisa tampil percaya diri. Kemudian dia bisa mengeluarkan kemampuannya untuk tampil di depan publik dengan baik. Karena kalau dia tampil dengan adab yang kurang baik, misalnya dia itu merasa bisa, terus dia itu sombong, kemudian dia itu merasa saya itu yang lebih, itu kan membuat dia nanti terlalu berlebihan kepercayaan dirinya, kemudian dia nanti public speakingnya saya yakin juga tidak akan bagus. Karena terlihat orang yang seperti itu atau anak yang seperti itu kan dia merasa mempunyai sesuatu yang lebih diunggulkan. Jadi biarkan kami menjaga adabnya dulu, bahwa apa yang harus dia kuatkan itu adalah kekuatan lewat tata krama, ramah tamah yang baik, sehingga kepercayaan dirinya itu muncul karena didasarkan pada adab tadi, sehingga tampil di depan publik dia tidak akan menjadi orang yang arogan, tidak akan menjadi orang yang merasa aku loh ini mampu, bisa begini, bisa begitu, tidak begitu saja. Tapi dia memang berusaha menjaga itu. Begitu saja. Iya. Adab sebagai fondasi untuk menumbuhkan kepercayaan diri supaya ketika dia sudah tampil di hadapan publik tidak ada arogansi ya dan overconfidence gitu atau kepercayaan diri yang berlebihan. Sekarang ini kan lagi bulan Ramadan ayah ya. Mungkin boleh di-sharingkan apa sih nilai atau value yang ingin ayah dan keluarga tekankan kepada Azam gitu dalam mendidik? Kami, ayah dan bundanya Azam ini berusaha untuk membuat Azam paham tentang makna kejujuran Ustazah. Kejujuran menurut kami adalah hal yang melandasi semuanya. Kemudian ada pengendalian diri. Pengendalian diri, mengendalikan dirinya sendiri itu akan membuat ada kecerdasan emosional bagi Azam. Termasuk ini mengendalikan diri untuk tidak menggoda adiknya Ustazah. Karena adiknya ini kan masih usia TK yang baru belajar puasa. Itu biar tidak membuat adiknya dalam tanda petik tidak nyaman ketika sedang berpuasa. Karena kan adiknya memang masih belajar puasa. Yang baru hari ini dia genap 5 tahun. Jadi memang kami berusaha agar Azam bisa mengendalikan dirinya untuk bisa membuat tidak
berlebihan kepada adiknya. Jadi kami harap itu menjadi sebuah hal yang penting. Dan di sisi yang lain adalah tentang disiplin, Ustazah, dan manajemen waktu. Ini yang kami harapkan Azam memang berlatih ke sana agar Azam bisa tepat waktu ketika kapan waktunya sahur, itu yang penting, Ustazah. Buka itu kan kadang-kadang anak kalau dibangunkan sahur itu susah ya. Dulu itu waktu masih kecil ya sering saya gendong, kalau dibangunkan susah ya gendong aja sudah. Jadi tidak dibangunkan di tempat tidur, tapi langsung saya gendong, saya bawa ke depan TV, bundanya sudah menyiapkan, yang langsung di situ Azam sahur begitu. Kami temani bersama-sama. Adiknya pun juga begitu. Kami pastikan bahwa kami siap, kemudian adiknya kami ajak. Jadi disiplin ini juga merupakan saya kunci yang harus kami bangun dengan anak. Manajemen waktu juga begitu. Kapan waktunya, di saat Ramadan ini kan kalau tidur terlalu malam susah bangunnya, bisa sudah. Jadi kami manajemen waktunya ya harus lebih awal tidur. Jadi setelah tarawih, tadarus, ya sudah langsung istirahat anak-anak biar besok sahur tidak susah untuk dibangunkan. Begitu saja. Baik. Ada nilai jujur, pengendalian diri, disiplin dan manajemen waktu ya. Luar biasa. Kalau di bulan Ramadan ini apa ada kebiasaan Ramadan yang khusus gitu Ayah di keluarga Azam yang itu secara tidak langsung membentuk karakter Azam hari ini? Iya. Tentang hal itu Zata memang contoh kecilnya itu kami selalu ingin berbagi takjil begitu. Jadi kalau misalnya Bunda Azam itu membuat takjilan agak banyak, memang Azam berinisiatif pun tidak dibagikan ke tetangga atau misalnya ke saudara yang di dekat sini yang misalnya dia itu kenali, sehingga dengan begitu membuat Azam memang terbiasa untuk berbagi di sana, dan itu kami biasakan, termasuk mungkin ketika dia di tempat ngajinya itu, sehingga bagian-bagian itu kami bangun terus agar dia itu lebih peka dengan lingkungan. Begitu. Baik. Nah, Azam ini kan bersekolah di Miss IT Al-Uswah Pasirian ya Ayah ya. Kalau boleh di-sharingkan, menurut Ayah apa sih peranan sekolah dalam mendukung tumbuhnya potensi Azam ini? Menurut saya dukungan dari sekolah dalam hal ini Miss IT Al-Uswah cukup besar ya saudara, karena yang sudah bisa dilihat bahwa dari program Al-Uswah seperti ada buku Mutobaah, itu mampu untuk membuat anak-anak paham tentang bagaimana caranya bersikap yang baik mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, sehingga semuanya sudah terdata di sana dengan baik. Kemudian juga ada program untuk mabit. Nah, mabit itu menurut saya juga bagus, melatih kemandirian anak di situ. Jadi dia belajar jauh dari orang tua dan melakukan hal-hal semuanya secara mandiri. Itu menurut saya kemampuan yang ya kalau dilatih terus ke anak akan paham tentang saya harus bagaimana ketika tidak ada orang tua, kan begitu. Kalau sudah di genggaman orang tua kan tentunya anak ya banyak yang terus bergantung saja. Tapi ketika jauh dan dilatih oleh ustadz-ustadznya di sekolah, itu menurut saya ya pasti akan mempunyai dampak yang baik. Kemudian juga ada kegiatan public speaking di sekolah. Itu menurut saya juga bagus, yang akan melatih anak-anak itu untuk tampil berani di depan publik, sehingga mereka tidak akan merasa menjadi anak yang belajar saja, tapi dia ada kompetensi yang sedang digali atau ekstrakurikuler yang lain yang dibangun oleh sekolah. Menurut saya juga itu mampu menumbuhkan karakter seorang anak dengan baik. Begitu saja. Oh ya, coba sholat berjamaah itu juga luar biasa, yang dibangun oleh sekolah itu melatih anak untuk ya luar biasa. Dia itu siap untuk menjadi anak yang bisa sholat tepat pada waktunya secara berjamaah. Begitu saja. Baik, ya. Kalau menurut Ayah sebagai wali murid, kira-kira apa sih yang dirasakan selama ini selama Azam bersekolah di Al-Uswah yang membedakan
Al-Uswah dengan sekolah yang lain mungkin yang ada di sekitaran sini di Iya. Pasirian? Baik, memang bedanya adalah Al-Uswah mampu membangun nilai agama, nilai religius yang lebih dibandingkan sekolah-sekolah yang lain ya Ustazah, dengan program-programnya termasuk yang tadi saya sebutkan, ada mutoba'ah, ada program sholat duhur berjamaah yang itu juga sekaligus include dengan itu Ustazah. Saya pernah menyebut mereka sholat itu sandalnya sudah tertata rapi. Nah, sandalnya tertata rapi, jadi tidak berantakan begitu. Karena saya tidak yakin semua sekolah mampu untuk melatih anak-anak seperti itu. Ketika harus wudhu, ada barisan rapi ya di situ yang dilakukan. Masuk masjid juga begitu. Kemudian diam di masjid juga dengan ada kontrol dari kakak-kakak kelasnya, katanya begitu. Itu juga mampu membuat anak paham bahwa etika di dalam masjid itu harus bagaimana. Benar. Itu yang juga luar biasa. Kemudian juga kegiatan-kegiatan di sekolah yang sangat membantu anak-anak untuk mampu ya untuk menjadi anak yang berkarakter Islam dengan baik. Selain akademiknya juga dibangun dengan luar biasa. Ini memang yang menurut saya membedakan dengan sekolah-sekolah yang lain. Jadi mengapa Al-Uswah menjadi pilihan? Gitu saja. Masya Allah. Ya. Kalau ada satu kalimat dari ayah nih, kan guru bahasa Indonesia, untuk mendeskripsikan Miss Ite Al-Uswah gitu, mungkin bisa di-sharingkan. Iya. Al-Uswah tidak hanya tempat untuk anak belajar menjadi pintar, tapi Al-Uswah juga menjadikan anak menjadi anak yang beradab, percaya diri dan berkarakter. Gitu. Masya Allah, iya terima kasih sekali. Baik, untuk penutup nih Ayah, untuk para sahabat Al-Uswah, mungkin dari Ayah Andi ada yang ingin disampaikan bagi para orang tua yang ingin anaknya tumbuh percaya diri, beradab, dan berilmu gitu ya, dan mencintai ilmu. Mungkin ada pesan untuk ayah-ayah dan bunda-bunda di sana. Ya, baik Ustazah. Latar belakang pendidikan dari orang tua menurut kami bukanlah sebagai alasan khusus untuk bisa membuat anak itu harus menjadi lebih pintar, tapi bagaimana orang tua bisa menjadi sosok teladan bagi anaknya, bisa menjadi sosok yang dirindukan, yang diinginkan. Saya ingin jadi seperti ayah, seperti bunda, dan dia merasa disayangi, diapresiasi, dihargai sebagai anak yang tumbuh berkembang. Itu menurut saya adalah hal yang harus kita pegang sebagai orang tua. Jadi ada bagian dari anak yang akan buruk, kurang baik, karena anak masih proses, yang harus kita terima. Bukan hanya berproses pada hasil akhirnya yang harus baik saja, karena tumbuh kembang anak tentu tidak sama Ustazah. Ada anak yang punya kelebihan tertentu di suatu hal, dia mungkin kurang di bidang yang lain. Jadi ketika anak merasa dilindungi dengan segala kekurangan dan kelebihannya oleh orang tua sebagai orang yang terdekat di dalam rumahnya, itu akan menjadi anaknya merasa aman, nyaman, dan saya yakin bisa tumbuh berkembang dengan baik. Jadi mari kita bersama-sama untuk menjadi orang tua yang nantinya bisa menyayangi anak-anak kita, karena anak-anak ini adalah amanah dari Allah yang dititipkan kepada kita. Dan kita berusaha menjadi orang tua yang bijak, tidak selalu membuat anak merasa terbebani dengan segala hal yang kita inginkan. Biarkan mereka mengalir menjadi anak yang berkarakter seperti yang sudah Allah gariskan. Dengan kita membimbingnya, menuntunnya menjadi anak yang sukses di masa depan. Tentunya dengan pembiasan-pembiasan yang sudah dilakukan oleh sekolah dan kita lakukan kembali di rumah, sehingga antara sekolah dan rumah terus terhubung. Yang itu akan membuat anak merasa dia akan menjadi anak yang hebat di rumah dan di sekolah, bukan karena prestasi yang dia dapatkan, tapi dia sudah merasa dihargai oleh orang tua dan gurunya.
gitu Ustazah. Masya Allah, menarik sekali insight-nya. Iya, jadi memang perlu ada sinergi antara sekolah dengan rumah agar seperti yang Ayah Andi sampaikan tadi, anak merasa dihargai kalau di rumah oleh orang tuanya dan kalau di sekolah oleh gurunya. Terima kasih Ayah Andi atas sharingnya yang Masya Allah, kita mendapatkan banyak sekali insight ya sahabat Al-Uswah tentang parenting, bagaimana membentuk kepercayaan diri anak, bagaimana menjaga adab, termasuk juga pembiasaan-pembiasaan di rumah. Dan seperti yang disampaikan Ayah Andi tadi, bahwa sinergi antara sekolah dan rumah itu penting ya, agar anak merasa aman, nyaman untuk tumbuh kembangnya, dan juga anak merasa dihargai kalau di rumah oleh orang tua, sedangkan kalau di sekolah oleh guru-gurunya. Nah, itu dulu sahabat Al-Uswah untuk ruang cerita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.